Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setengah senang cerita sama official lagi. Semoga kalian semua sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras kayak sama selalu kasih mendoakan yang lagi sakit lalu saatkan teman guys yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Hmm. Kalian gimana ngapain cuy? Wis ada cerita lucu hari ini. Apa kayak Sam? Ceritanya ada anak baru ya cuy ya. Dia di sini itu baru 1 bulan cuy. Dia ini duduk di Samsuipo untuk apa namanya libur. Kebetulan nih dia liburnya hari biasa. Apa yang terjadi cuy? Dia dikejar sama Bang Paki katanya cuy. Sampai takut dia dimanapun dia dikintili cuy. Waduh, emang masih ada ya? Apa namanya cecunguk-cecunguk kayak gini ya kan? Jadi kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini 1 bulan kerja di Hong Kong ya. Baru dia ini coba datang ke Samsuipo. Perjuangan nih cuy, kebetulan dia kerjanya di daerah golongan Songsoy sana cuy. Dia coba belajar ya kan, jalan-jalan di jalan, namanya jalan-jalan di jalan ya kayak gini. Ada nggak sih kalian kalau misalkan lagi boring ya kalian naik MTR aja gitu kan, jalan-jalan memanfaatkan 2 jam waktu di MTR gitu kan. Nah, kebetulan sih Mbak A ini, coba katanya Samsuipo di sana banyak nih, apa, baju-baju murah kayak gitu kan. Akhirnya dia berangkatlah tuh dari Songsoy, apa namanya, pindah kereta, ya belajar sedikit-sedikit, akhirnya sampailah dia di Samsuipo. Asal keluar aja dia ini capeklah, duduklah di taman coy, di situ dia ini sudah diincar, sudah dari jauh, ini sudah diincar oleh laki-laki yang kulitnya gelap, ya mungkin bagi kalian ganteng gitu kan. Sampai pada akhirnya, sampai nyampe taman, dia ini duduk di sebelahnya sama Mbaknya, terus ngomong, "Indonesia? Indonesia?" Takut kan ya Mbaknya ini karena rumor yang beredar bahwa, "Awas hati-hati kamu kalau misalkan di sini, kalau di kenalan sama Bang Paki atau Bang Ades gitu kan, kamu lari, jangan mau, nanti kamu diperkaos," ya kan. Kadang mama tuh kaplak ini mendoktrin omongan orang. Sebenarnya kalau misalkan kita buat temen sih nggak jadi masalah, cuma permasalahannya kalian maunya jadi temen untuk bikin baby, ya itu yang salah ya. Tapi kalau misalkan kalian itu berteman untuk melatih bahasa kalian, untuk melatih ngomong kalian, sebenarnya nggak ada masalah sih berteman dengan mereka gitu, ya kan. Jadi kita tuh jangan batasi diri kita untuk belajar bahasa sama mereka, ya kan. Hitung-hitung aja belajar bahasa Inggris, bener nggak? Yang penting apa, kamunya sebagai, eee perempuannya harus punya harga diri dan batasan. Kalau misalkan udah nyerempet-nyerempet dipegang tangannya atau apa ya, baru kita stop stop stop. Kita bukan muhrim gitu, kita bukan muhrim. Nah ini kagetlah dia ini di sebelahnya ada laki-laki ya kan, yang hitam manis ya kan. Akhirnya dia ini mau mau pergi diikutilah dari belakang cuy. Aduh ini kemana katanya, udah jalannya baru tahu gitu kan di Samsuibo. Dia melinsep-melinsep diikutin terus ya kan. Sampai pada akhirnya dia kecapean lagi ya kan. Dia duduk, dia naik MTR pun diikuti cuy. Sampai dia ini kebingungan ya, saat kebingungan si laki-laki ini udah tahu nih kalau Mbaknya kebingungan. "Udah sini," katanya, "saya antar kamu. Udah kamu nggak usah takut, kamu di mana tinggalnya?" katanya. Akhirnya karena nggak ada siapa-siapa yang dimintai tolong, akhirnya Mbak ini ngomong, "Kalau saya tinggalnya di sini." "Ya udah, saya antar," katanya. Saya antar di sana. Terus akhirnya si Mbak ini dibawalah laki-laki ini ke MTR, rumahnya. Bener cuy, dianterin. Ini berarti kan modusnya orang-orang kayak gini tuh sebenarnya modus baik ya cuy ya. Belum sampai tahap apa namanya, diajak ke hotel ya. Ini sebenarnya laki-laki seperti ini tuh sebenarnya baik-baik ya cuy. Mereka tuh kalau misalkan berteman nih, berteman baik. Cuma kadang kitanya gampangan gitu ya cuy ya. Yang dibayar cibu cibu cibu, mau aja gitu kan. Nanti kalau udah bingung ini kan. Aduh, siapa sih, kayak siapa ini? Jadi akhirnya Mbaknya ini kan karena merasa diantar ya sampai tempatnya, akhirnya Mbaknya juga udah dewasa cuy, udah 37 tahun, ini bukan anak muda lagi ya. Jadi dia ini, kasihlah si laki-laki ini untuk duduk Mbak ini, dia ini ngopi bareng lah, akhirnya dari situ dia punya temen tuh. Nah akhirnya diantarlah pulang, belum cuy, masih masih sopan ini laki-laki cuy, tidak diapa-apain Mbaknya, malah diajak ngopi, dibayarin makan, ya kan, terus dianterin pulang. Sampai pada saat itu dia ngomong kalau misalkan jam 4 itu, "Kaisam kita berpisah." Nah di situ, apakah share nomor handphone? Pastinya ya cuy ya. Nah kadang kita ini baper ya, dibaikin gitu aja dikasih nomor yang asli gitu kan. Ya ini yang tingkat berlanjut berlanjut berlanjut, nanti awas jadinya cinlok. Jadi setelah nyampe rumah dia ini share sama Kaisam, "Kaisam tadi saya takut, sempet takut saya dikejar sama Bang
Bang Paki, terus sampai akhirnya ya tadi itu cerita yang Kaisang ceritakan, terus saya ke depannya gimana Kaisang, saya takut. Ya kalau takut ya tinggal blokir aja, lagian juga kenapa kasih nomor asli gitu kalau misalkan kalian memang nggak mau ya kan, dasar mama tua kaplak ini udah gede tapi harus aja dikasih tahu ya kan. Udah Mbak, jangan bermain api ya, kamu di sini tuh masih baru. Nih ayo kita nasehatin anak-anak yang kayak gini ya, kamu tuh masih baru Mbak di sini. Masih potongan agensi dan PT. Jadi majikan juga belum adaptasi. Ya, kita boleh berteman, tapi ya kita juga harus tahu di sini nawa itu kita apa. Kerja, ya udah fokus kerja, ya. Udah skip aja kalau kata Kaisam ya. Sebelum kamu itu berlanjut. Kalau berbicara hati ya cuy ya, susah. Kalau bicara cinta terus susah, swear. Justru nanti fokus kita ke luar negeri ini akan bercabang. Makanya banyak teman-teman kita yang sudah di luar negeri ini udah nyampe di sini tuh beda cerita gitu cuy. Pernah nggak sih kalian itu berpikir dari Indonesia masuk PT, saya cita-citanya mau pergi ke luar negeri, mau punya anak 2 di Hong Kong. Pernah nggak kalian punya cita-cita itu? Kan enggak ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa membatasi diri, karena kita tidak, apa namanya, kita lupa dengan nawa itu kita ke sini, terlena akhirnya anak 2. KB ya Kaisam. Aduh. Udah Mbak, mumpung masih baru ya jangan jangan ya, udah nurut sama Kaisang wis nurut, nurut sama emak-emak ya, "Emak-emak, kamu kalau kayak kayak gini gimana?" Ya kan. Udah jangan jangan kasih harapan, jangan kasih pintu masuk. Laki-laki kayak gitu tuh udah incarannya apa, incarannya kamu itu jadi girlfriend ya. Jadi mereka ini ibaratnya cari, teman, jadi mereka ini tipikal laki-laki yang nggak punya pasangan. Karena doktrinnya si laki-laki ini bahwa perempuan ini banyak kok di Hong Kong, pastinya ada yang nyangkol satu, ya kan. Kalau misalkan dia bermain dengan kamu, setidaknya nggak usah bayar deh setiap bermain gitu kan, tinggal ajak makan, ajak shopping, tidur, selesai. Tapi bayangkan, nanti kalau misalkan sudah hamidun, nyari kayak Tisam, "Kayak Tisam, saya hamil." Lah kemarin waktu buka kamar, pernah nggak mikir kayak Tisam? Ya boro-boro Kak Sam, seakan dunia ngontrak, ya kan? Nah ini permasalahan yang harus kita perangi, di mana kita harus merangi syahwat dengan cara apa? Olahraga, udah fokus di sini kerja. Ya buat Mbaknya masih baru, mumpung kamu belum hamidun, ya jangan jadi target sasaran empuk untuk melampiaskan hasrut, ya. Nah, ya ini banyak nih untuk kedepannya ya buat mama tua kaplak di luar sana kalau misalkan kalian diikuti kayak gini. Kalau kalian itu merasa bahwa kalian diikuti, langsung stop, "Stop, kamu ngapain ikutin saya?" katanya. "Kalau misalkan kamu masih ikutin saya poking kamu." Terus kamu jalan lagi terus diikutin lagi, masuk 7-Eleven ya. Udah nggak apa-apa, terus keluar lagi, kalau masih diikutin lagi baru cari polisi terdekat, terus ngomong, "Itu Pak saya diikutin sama dia." Jadi kita tuh perempuan tuh punya harga diri gitu cuy, punya ketegasan, jangan iya-iya aja. Nah ini Mbaknya baru dibaikin segitu aja udah bisa kecantol ngopi bareng, iya nggak sih? Yes, mantap. Nggak foto tuh Mbak? Ya kali aja. Aduh, awas buat kalian yang pacar-pacarnya orang-orang asing kayak gini, jangan lupa DNA-nya, rambut atau apa barangkali kalian jadi ya kan baby-nya setidaknya, apa namanya, tahu bapaknya. Mending aja Bang Pakainya itu punya residen Hong Kong, tapi kalau misalkan dia peperan juga, ya matilah sudah kita. Karena apa? Karena mereka itu ya sama aja skema deportasi. Bagaimana nanti kalau misalkan dia dideportasi? Habislah sudah kita. Anak kita butuh bapak, bener nggak? Masa iya kamu mau hidup di Hong Kong sebagai peperan terus? Mau sampai kapan? Nah itu ya. Mungkin itu cerita yang unik hari ini, kira-kira ada nggak pengalaman yang sama yang kalian rasain? Coba nasehati mbak-mbak yang mungkin sama aja diikuti gimana cara melawan mereka ini ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.